Namaku Rina. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang tidak pernah masuk berita dan mungkin tak pernah dikenal orang luar. Jalanan di kampungku masih sebagian berbatu. Saat musim hujan, tanah berubah menjadi lumpur yang lengket di sandal. Saat musim kemarau, debu beterbangan setiap kali motor lewat. Rumahku berdiri di ujung gang kecil. Dindingnya masih dari papan kayu yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Atapnya seng tua yang berisik saat hujan turun deras. Jika malam terlalu dingin, angin sering menyusup dari celah-celah dinding. Tapi disitulah aku tumbuh. Disitulah aku belajar tentang hidup. Ayahku bernama Pak Darto. Seorang buruh bangunan yang setiap pagi berangkat sebelum azan subuh selesai berkumandang. Tangannya kasar, kulitnya gelap terbakar matahari, dan punggungnya sedikit membungkuk karena terlalu sering mengangkat semen dan batu bata. Ibuku, Bu Sari, berjualan gorengan di depan rumah. Setiap sore, aroma tempe mendoan dan bakwan hangat menyebar sampai ke ujung gang. Tangannya cekatan, tapi jari-jarinya penuh bekas luka kecil akibat cipratan minyak panas. Sejak kecil, aku terbiasa bangun pagi karena suara ibu mengaduk adonan dan ayah yang batu kecil sebelum berangkat kerja. "Rin, jangan lupa sarapannya." Suara ibu selalu lembut. Tak peduli seberapa lelahnya mereka. Nada suara itu tak pernah berubah. Aku anak tunggal. Harapan mereka satu-satunya. Ayah sering berkata, "Rina harus sekolah tinggi, biar nggak kayak ayah." Kalimat itu dulu terdengar biasa saja bagiku. Aku tak pernah benar-benar memikirkan maknanya. Setiap sore sepulang sekolah, aku duduk di dekat gerobak kecil ibu. Kadang membantu membungkus gorengan dengan kertas bekas koran. Kadang hanya duduk mengerjakan PR sambil mendengar ibu melayani pembeli. "Anaknya pinter ya, Bu Sari," kata tetangga. Ibu selalu tersenyum bangga. "Doakan saja, Bu, biar jadi orang sukses." Aku tumbuh dalam kesederhanaan yang terasa normal. Aku tidak merasa miskin. Aku hanya merasa hidup seperti ini memang seharusnya. Namun semuanya mulai berubah ketika aku beranjak remaja. Saat SMP, aku mulai menyadari perbedaan. Beberapa teman datang ke sekolah dengan sepeda baru. Ada yang sudah memegang ponsel canggih. Sementara aku masih memakai tas yang sama sejak kelas 7. Warnanya sudah memudar. Tapi yang paling membuatku tak nyaman adalah saat ada acara sekolah dan orang tua diundang hadir. Ayah selalu datang dengan pakaian sederhana. Kemeja lama yang sudah agak kusam. Celana bahan yang disetrika rapi oleh ibu. Sepatunya bukan sepatu mengkilap seperti milik ayah teman-temanku. Itu sepatu kerja yang dibersihkan sebaik mungkin. Namun setiap kali guru memanggil namaku karena nilai bagus, ayah berdiri paling cepat. Tepuk tangannya paling keras. Wajahnya paling bersinar. Aku ingat sekali satu kejadian. Waktu itu aku juara kelas. Namaku dipanggil ke depan untuk menerima piagam. Dari atas panggung kecil aula sekolah, aku melihat ayah di barisan belakang. Ia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Tangannya penuh kapalan menggenggam ponsel lama, berusaha memotretku. Entah kenapa, saat itu aku justru merasa malu. Aku takut teman-temanku melihat ayahku yang sederhana itu. Perasaan itu datang pelan-pelan, seperti bayangan yang tak kusadari tumbuh dalam hatiku. Padahal di rumah, ayah tak pernah pelit senyum. Walau lelah, ia masih sempat bertanya, "Rina tadi belajar apa?" Ibuku juga begitu. Meski keuntungannya dari berjualan kadang tak seberapa, ia selalu menyisihkan uang untuk membelikanku buku tambahan atau membayar les murah di desa. Aku sering melihat ibu menghitung uang hasil jualan di malam hari. Lembaran-lembaran kecil diluruskan, dihitung ulang, lalu diselipkan ke dalam amplop. Aku pernah bertanya, "Itu buat apa, Bu?" Ibu tersenyum. "Buat masa depan kamu." Saat itu aku tidak mengerti bahwa setiap lembar uang itu adalah hasil dari berdiri berjam-jam di depan kompor panas. Setiap tetes minyak yang meletup di tangannya adalah bagian dari mimpiku. Rumah kami mungkin kecil, tapi penuh doa. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering mendengar ibu berdoa pelan, menyebut namaku dalam setiap kalimatnya. Ayah pun begitu. Ia mungkin tak pandai merangkai kata, tapi ia selalu berkata, "Yang penting Rina sehat dan sekolahnya lancar." Aku hidup dalam cinta yang sederhana. Cinta yang tak pernah meminta imbalan. Namun saat itu, aku terlalu muda untuk menyadarinya. Bagiku, semua pengorbanan itu adalah kewajiban orang tua. Bagiku, semua kerja keras itu memang sudah seharusnya. Aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti,
kenangan tentang rumah kayu kecil, suara minyak mendesis di wajan, dan langkah ayah yang berat saat pulang kerja akan menjadi hal paling berharga dalam hidupku. Aku tidak tahu bahwa kebaikan orang tuaku yang selama ini kuanggap biasa adalah anugerah terbesar yang pernah kumiliki. Dan aku juga tidak tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan menangis mengingat semua itu. Semua benar-benar berubah saat aku masuk SMA di kota. Sekolah baruku jauh lebih besar dari sekolah di desa. Gedungnya bertingkat, ruang kelasnya ber-AC, dan hampir semua siswa datang dengan sepeda motor atau diantar mobil pribadi. Hari pertama MOS, aku berdiri canggung di tengah keramaian. Seragamku memang baru, tapi sepatu yang kupakai adalah sepatu lama yang sudah dicuci dan diputihkan ibu berkali-kali. Tas punggungku pun bukan merek terkenal seperti milik teman-teman baruku. Di sekelilingku, obrolan mereka terdengar asing. Aku kemarin liburan ke Bali. Ayahku baru beli mobil baru. Minggu depan mau ke Jakarta nonton konser. Aku hanya diam. Dunia mereka terasa jauh dari duniaku. Awalnya aku mencoba tidak peduli. Aku fokus belajar. Nilai-nilaiku tetap bagus. Guru-guru mulai mengenalku sebagai siswi rajin. Namun perlahan, rasa minder itu tumbuh. Setiap jam istirahat, teman-temanku pergi ke kantin membeli makanan mahal. Aku membawa bekal dari rumah. Nasi, tempe goreng, dan sambal buatan ibu. Beberapa kali ada yang bertanya, "Kok bawa bekal terus sih?" Aku hanya tersenyum. Padahal dalam hati, aku merasa seperti berbeda sendiri. Suatu hari, kejadian yang tak pernah kulupakan terjadi. Saat itu jam istirahat kedua. Aku baru saja sadar bahwa kotak bekalku tertinggal di rumah. Aku menahan lapar karena uang sakuku hanya cukup untuk ongkos angkot pulang. Tiba-tiba dari luar kelas terdengar suara yang sangat kukenal. "Rina! Rina!" Itu suara ayah. Aku menoleh ke jendela. Ayah berdiri di depan kelas, masih memakai pakaian kerjanya. Bajunya penuh bercak semen. Helm proyek masih menggantung di tangannya. Wajahnya berkeringat. Beberapa teman langsung memperhatikan. "Siapa tuh?" "Kayaknya tukang bangunan." Jantungku berdegup kencang. Aku berjalan keluar dengan perasaan campur aduk. "Ayah, ngapain kesini?" tanyaku pelan. Ayah tersenyum lebar. Nafasnya sedikit terengah. "Kamu tadi ketinggalan bekal. Ayah takut kamu lapar." Ia menyerahkan kotak makan berwarna biru yang sudah lama kupakai. Beberapa temanku berdiri di pintu kelas, menatap kami. Aku bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang membuatku ingin menghilang. Tanpa sadar, aku berkata dengan nada lebih keras dari seharusnya. "Ayah nggak usah ke sekolah segala. Rina bisa beli sendiri." Wajah ayah berubah. Senyumnya memudar sedikit. Meski ia tetap mencoba terlihat biasa saja. "Ayah cuma takut kamu nggak makan." Aku langsung mengambil kotak bekal itu dan berkata pelan. "Udah ya, Yah." Rina malu. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan seketika suasana menjadi hening. Ayah terdiam. Untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Iya, ayah cuma mau bantu." Ia berbalik pergi tanpa banyak kata. Langkahnya pelan. Lebih pelan dari biasanya. Aku kembali masuk kelas dengan wajah panas. Teman-temanku berbisik-bisik. "Itu ayah kamu." "Ih, baik banget sampai nganterin bekal." Entah kenapa, kata "baik banget" yang mereka ucapkan terdengar seperti sindiran di telingaku. Sejak hari itu, aku mulai membuat jarak. Jika ada acara sekolah yang mengundang orang tua, aku selalu berkata pada ibu agar tak perlu datang. "Nggak penting kok, Bu. Cuma sosialisasi biasa." Padahal sebenarnya aku takut. Takut mereka datang dengan pakaian sederhana. Takut teman-temanku tahu siapa orang tuaku sebenarnya. Di rumah, ayah dan ibu tetap seperti biasa. Ayah tetap bertanya tentang pelajaran. Ibu tetap menyiapkan makan malam hangat. Namun aku mulai berubah. Aku lebih sering mengurung diri di kamar. Jarang membantu ibu berjualan. Jarang duduk bersama ayah di teras. Suatu malam, ibu masuk ke kamarku.
Kamu capek, Nak? Aku hanya mengangguk. Ibu duduk di sampingku. Kalau ada yang bikin kamu sedih, cerita sama ibu ya. Aku ingin menangis saat itu. Tapi gengsiku lebih besar. Nggak ada apa-apa, Bu. Padahal ada. Ada rasa malu yang terus menggerogoti. Ada keinginan untuk terlihat sama, seperti teman-temanku. Aku mulai meminta hal-hal yang dulu tak pernah kupikirkan. Bu, aku butuh sepatu baru. Yang merek ini ya. Harganya jauh lebih mahal dari biasanya. Ibu sempat terdiam sebentar. Nanti ibu usahakannya. Beberapa minggu kemudian, sepatu itu benar-benar ada di kamarku. Aku senang. Tapi aku tak pernah tahu bahwa untuk membelinya, ibu harus menambah jam jualan sampai malam. Aku tak pernah tahu bahwa ayah mengambil pekerjaan tambahan meski tubuhnya sudah sangat lelah. Konflik itu bukan tentang kemiskinan semata, tapi tentang hatiku yang mulai berubah. Aku mulai merasa bahwa kebaikan orang tuaku adalah sesuatu yang memalukan. Aku mulai melihat mereka bukan sebagai pejuang, melainkan sebagai alasan mengapa aku berbeda. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari penyesalan terbesarku. Sejak kejadian ayah mengantarkan bekal ke sekolah, jarak di antara kami perlahan terasa nyata. Bukan karena ayah atau ibu berubah, tapi karena aku yang berubah. Aku mulai sibuk dengan duniaku sendiri. Aku berusaha keras menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang menurutku lebih tinggi dari kehidupanku di rumah. Aku memilih duduk bersama teman-teman yang gaya hidupnya jauh berbeda denganku. Mereka sering membicarakan barang-barang bermerek, liburan, kafe baru, dan hal-hal yang bahkan tak pernah terpikir olehku sebelumnya. Aku mulai memaksakan diri. Jika mereka nongkrong setelah sekolah, aku ikut. Meski itu berarti uang sakuku habis sebelum akhir minggu. Jika mereka membeli sesuatu yang sedang tren, aku merasa harus punya juga. Tanpa sadar, aku mulai memandang rumah kecilku sebagai sesuatu yang ingin kusembunyikan. Suatu hari, teman-temanku berencana mengerjakan tugas kelompok di rumah salah satu dari kami. Salah satu dari mereka berkata, "Sekali-sekali di rumah Rina dong." Jantungku langsung berdegup keras. Rumahku? Rumah kayu di ujung gang sempit itu? Aku buru-buru menjawab. Rumahku lagi renovasi. Nggak enak. Itu bohong. Tapi aku merasa tak punya pilihan. Sepulang sekolah hari itu, aku melihat ibu sedang duduk di depan rumah, mengipas gorengan yang baru matang. Wajahnya berkeringat, tapi ia tetap tersenyum saat melihatku. "Rina, hari ini laris." "Loh," katanya ceria. Aku hanya menjawab singkat dan langsung masuk kamar. Entah kenapa, melihat ibu di depan gerobak kecil itu membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena malu. Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai memburuk. Ayah pulang lebih malam dari biasanya. Tubuhnya terlihat semakin lelah. Ia sering mengeluh punggungnya sakit, tapi tetap memaksakan diri bekerja. Suatu malam aku mendengar percakapan pelan dari ruang tengah. "Ayah ambil proyek tambahan?" tanya ibu. "Iya, lumayan buat bayar sepatu Rina kemarin. Sama uang lesnya." Aku terdiam di balik pintu kamar. Jadi itu sebabnya ayah pulang semakin larut. Bukan karena kebutuhan rumah semata, tapi karena permintaanku. Namun alih-alih merasa bersalah, aku justru merasa semua itu wajar. Bukankah orang tua memang harus memenuhi kebutuhan anaknya? Pikiran itu membuat hatiku semakin keras. Beberapa hari kemudian, musibah itu datang. Sore itu hujan deras mengguyur desa. Aku baru saja sampai rumah ketika melihat beberapa tetangga berkumpul di depan gang. Ibuku berdiri dengan wajah pucat. "Rina, ayah kamu jatuh dari bangunan." Duniaku seperti berhenti berputar. Ayah terjatuh dari lantai 2 proyek yang sedang ia kerjakan. Untungnya tidak fatal, tapi ia harus dirawat dan tidak boleh bekerja selama beberapa bulan. Saat melihatnya di rumah dengan kaki diperban dan wajah menahan sakit, hatiku seperti diremas. Namun yang paling menyakitkan adalah kalimat pertama yang ia ucapkan padaku. "Maaf ya, Nak, ayah jadi nggak bisa kerja dulu." Ia meminta maaf.
Padahal yang terluka adalah dirinya. Sejak saat itu, penghasilan keluarga kami praktis berhenti. Ibu menjadi satu-satunya yang bekerja. Ia mulai berjualan lebih lama, bahkan kadang menerima pesanan gorengan untuk acara kecil-kecilan. Aku melihatnya berangkat belanja bahan lebih pagi, pulang lebih malam. Wajahnya mulai terlihat lebih lelah. Suatu malam, listrik di rumah padam karena kami terlambat membayar tagihan. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lilin kecil. Dari kamar, aku mendengar ibu berbisik pada ayah. Uang tabungan tinggal sedikit. Mungkin tanah warisan bapak harus dijual. Aku tercekat. Tanah kecil itu satu-satunya peninggalan kakek. Tanah yang sering ayah banggakan sebagai cadangan masa depan. Yang penting sekolah Rina jangan sampai berhenti, jawab ayah pelan. Air mataku jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah mulai menembus kerasnya hatiku. Namun konflik belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian di sekolah, ada pengumuman pembayaran study tour yang jumlahnya cukup besar. Teman-temanku bersemangat. Kamu ikut kan, Rin? Aku terdiam. Di rumah, aku tahu keadaan sedang sulit. Tapi di sekolah, gengsiku masih berusaha bertahan. Malam itu, dengan suara pelan, aku berkata pada ibu, Bu, sekolah ada study tour. Ibu berhenti mengaduk adonan. Berapa biayanya, Nak? Saat kusebutkan jumlahnya, ibu terdiam cukup lama. Kalau memang penting, ibu usahakan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk pelan. Aku melihat tangan ibu yang memerah karena minyak panas. Aku melihat ayah yang duduk dengan kaki masih diperban. Untuk pertama kalinya, aku merasa berada di persimpangan. Antara keinginanku untuk terlihat sama seperti teman-temanku, dan kenyataan bahwa orang tuaku sedang berjuang keras bahkan hanya untuk bertahan. Konflik itu tak lagi sekadar rasa malu. Kini itu menjadi pergulatan batin. Dan tanpa kusadari, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari itu menjadi titik yang tak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Pengumuman tentang study tour semakin dekat. Teman-temanku hampir semuanya sudah membayar. Mereka membicarakan hotel, pakaian yang akan dibawa, dan foto-foto yang akan diunggah nanti. Aku masih belum mendaftar. Di rumah, keadaan semakin sulit. Tanah warisan kakek benar-benar dijual. Uangnya digunakan untuk membayar tunggakan listrik, biaya berobat ayah, dan kebutuhan sehari-hari. Namun ibu tak pernah sekalipun mengatakan bahwa kami kekurangan. Ia tetap tersenyum seperti biasa. Suatu malam, ketika aku sedang belajar di kamar, ibu masuk dengan membawa amplop coklat. Ini buat study tour kamu, Nak. Aku terdiam. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Dari mana, Bu? Ibu tersenyum kecil. Ibu dapat pesanan banyak minggu ini. Sama sedikit pinjam ke koperasi. Nanti pelan-pelan kita bayar. Kata itu menggantung berat di udara. Aku melihat wajah ibu yang semakin tirus. Matanya terlihat lelah. Tapi ada kebahagiaan di sana. Ia bangga bisa memenuhi keinginanku. Tanpa sadar air mataku jatuh. Namun aku masih belum cukup berani mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya di sekolah, aku hampir menyerahkan uang itu ke panitia. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah kabar datang. Ayah kembali harus dibawa ke puskesmas karena kakinya membengkak dan infeksi. Biaya pengobatan bertambah. Aku pulang dengan perasaan kacau. Di rumah, suasana berbeda. Ibu terlihat lebih panik dari biasanya. Dokter bilang harus kontrol rutin. Nggak boleh telat, katanya lirih. Aku melihat amplop study tour masih tersimpan di meja. Tiba-tiba semuanya terasa jelas. Aku mengambil amplop itu dan memberikannya pada ibu. Pakai ini saja, Bu. Ibu terkejut. Loh, itu kan buat kamu. Aku menggeleng. Nggak usah. Rina nggak ikut. Ibu memandangku lama. Rina nggak apa-apa. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa menahan diri. Aku selama ini egois, Bu.
Semua perasaan yang kupendam akhirnya meledak. Aku menceritakan bagaimana aku malu saat ayah datang ke sekolah. Bagaimana aku pernah membentaknya. Bagaimana aku selalu membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ibuku memelukku erat. Pelukannya hangat, meski tubuhnya terasa lebih kurus dari dulu. Orang tua nggak pernah hitung pengorbanan. Nak, bisiknya. Malam itu aku duduk di samping ayah yang sedang berbaring. Ia tersenyum lemah saat melihatku. Ayah dengar kamu nggak jadi ikut jalan-jalan. Aku mengangguk. Maaf ya. Yah, selama ini Rina sering bikin ayah malu. Ayah terlihat bingung. Loh, ayah yang takut bikin kamu malu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Selama ini kami sama-sama merasa takut mengecewakan satu sama lain. Padahal yang ada hanyalah cinta. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar tidak ikut study tour. Saat teman-temanku berangkat, aku datang ke sekolah seperti biasa. Beberapa dari mereka bertanya, "Kok enggak ikut?" Aku hanya tersenyum. "Enggak apa-apa. Lagi pengen di rumah saja." Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa malu mengatakan itu. Sepulang sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan. Aku belajar menggoreng, melayani pembeli, bahkan mencatat pesanan. Tanganku sempat terkena cipratan minyak panas. Rasanya perih. Dan disitulah aku sadar. Selama bertahun-tahun, ibu merasakan ini setiap hari. Namun tak pernah sekalipun mengeluh. Suatu sore, ketika dagangan hampir habis, seorang tetangga berkata, "Sekarang Rina sering bantu ya? Anak baik." Aku menoleh pada ibu. Ia tersenyum bangga. Senyum yang dulu sering kuabaikan. Malam itu, listrik rumah kami kembali menyala tanpa tunggakan. Ayah mulai menjalani kontrol rutin. Keadaan memang belum pulih sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan pada ekonomi kami, melainkan pada hatiku. Klimaks hidupku bukanlah saat kami hampir tak punya apa-apa. Tapi saat aku menyadari betapa besar cinta orang tuaku yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Dan di titik itulah, aku tahu, aku tidak ingin lagi menjadi anak yang malu pada kebaikan orang tuanya. Aku ingin menjadi alasan mereka tersenyum, bukan alasan mereka merasa bersalah. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Titik di mana aku akhirnya melihat dengan jelas. Orang tuaku bukanlah kekurangan dalam hidupku. Mereka adalah anugerah terbesar yang pernah kumiliki. Setelah malam penuh tangis itu, suasana di rumah terasa berbeda. Bukan karena keadaan kami tiba-tiba membaik. Ayah masih harus berjalan dengan bantuan tongkat. Ibu masih harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan adonan gorengan. Uang masih harus dihitung dengan hati-hati sebelum dibelanjakan. Namun ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku bangun pagi bukan karena dipanggil ibu, tapi karena ingin membantu. Aku duduk di dapur kecil kami, memperhatikan ibu mencampur tepung, bawang, dan irisan kol ke dalam baskom besar. "Rina bangun sepagi ini?" tanya ibu heran. Aku tersenyum kecil. "Belajar bikin bakwan, Bu." Ibu tertawa pelan. Suara yang sudah lama tak kudengar selega itu. Tanganku masih kaku saat pertama kali mencoba menggoreng. Minyak panas mendesis keras. Aku sempat mundur karena takut. Ibu memegang tanganku pelan. "Pelan-pelan saja. Jangan takut." Kalimat sederhana itu terasa lebih dalam dari sekadar cara menggoreng. Aku sadar, selama ini ibu juga menjalani hidup dengan pelan-pelan saja, meski penuh rasa takut dan kekurangan. Sepulang sekolah, aku tidak lagi langsung masuk kamar. Aku duduk di depan rumah membantu melayani pembeli. Awalnya canggung. Aku khawatir ada teman sekolah yang lewat dan melihatku. Dan kekhawatiran itu benar terjadi. Suatu sore, dua teman sekelasku melintas dengan motor. Mereka melambat saat melihatku berdiri di dekat gerobak. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Namun kali ini, aku tidak menunduk. Aku tetap berdiri. Tetap melayani pembeli. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum dan berkata, "Rin, beli 2 ya." Tidak ada tawa. Tidak ada ejekan. Hanya senyum biasa.
Saat itu aku sadar, mungkin selama ini yang terlalu membesar-besarkan rasa malu adalah diriku sendiri. Di dalam rumah, ayah mulai terlihat lebih segar. Meski belum bisa bekerja, ia sering duduk di teras membantu menghitung uang hasil jualan ibu. Kadang ia memanggilku, "Rina, sini ayah ajarin hitung cepat." Aku duduk di sampingnya. Kami menghitung bersama, kadang salah, lalu tertawa kecil. Momen-momen kecil itu terasa hangat. Tak ada lagi jarak yang dulu kubangun sendiri. Suatu malam, listrik kembali menyala terang. Tidak ada lagi tunggakan yang membuat rumah kami gelap gulita. Ibu berhasil mencicil pinjaman koperasi sedikit demi sedikit. Aku melihat ibu menandai kalender kecil di dinding. "Satu lagi lunas," katanya pelan, tapi dengan senyum lega. Hidup kami belum sepenuhnya pulih. Namun badai besar itu sudah lewat. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa lelah dan pelajaran berharga. Di sekolah, aku mulai lebih fokus belajar. Aku tak lagi terlalu memikirkan penilaian teman-teman. Saat mereka membicarakan rencana liburan atau barang baru, aku mendengarkan tanpa merasa harus ikut memiliki. Entah sejak kapan, perasaan minder itu perlahan menghilang. Digantikan rasa syukur. Suatu hari, wali kelasku memanggilku ke ruang guru. "Nilai kamu stabil sekali, Rina. Pernah terpikir daftar beasiswa kuliah?" Aku terdiam. Kuliah dulu terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk kugapai. Namun kini, setelah melihat perjuangan orang tuaku, aku merasa punya alasan lebih kuat. Bukan untuk gengsi, tapi untuk membalas. Sepulang sekolah, aku menceritakan hal itu pada ayah dan ibu. Ayah tersenyum bangga. "Itu kesempatan bagus, Nak." Ibu mengangguk cepat. "Kalau kamu dapat beasiswa, ibu nggak perlu pusing biaya." Tidak ada tekanan dalam suara mereka. Tidak ada tuntutan. Hanya harapan yang tulus. Malam itu aku belajar lebih giat dari biasanya. Bukan karena takut nilai jelek, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti mengapa ayah selalu berkata, "Rina harus sekolah tinggi." Antiklimaks dalam hidupku bukan berarti semua masalah selesai. Kami masih hidup sederhana. Atap rumah masih berbunyi keras saat hujan. Gerobak gorengan ibu masih sama. Namun hatiku tidak lagi gelap seperti dulu. Aku tak lagi melihat rumah kecil ini sebagai sesuatu yang harus kusembunyikan. Aku mulai melihatnya sebagai tempat di mana cinta tumbuh tanpa syarat. Kadang, saat duduk di teras bersama ayah sore hari, aku memandangi jalan kecil di depan rumah. Anak-anak berlarian, tetangga saling menyapa. Semuanya terasa damai. Aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak selalu datang saat masalah hilang. Kadang kebahagiaan muncul saat kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan ikhlas. Dan disitulah konflik dalam hatiku benar-benar mulai mereda. Bukan karena keadaan kami berubah drastis, tapi karena aku akhirnya berubah. Aku tak lagi menjadi anak yang malu pada orang tuanya. Aku menjadi anak yang bangga memiliki mereka. Dan dari ketenangan kecil itulah, harapan baru mulai tumbuh perlahan.